Untuk membahas lebih lanjut mengenai penanganan hukum tersangka kelompok kriminal bersenjata atau KKB, 10 April 2023. Untuk membahas lebih lanjut mengenai penanganan hukum tersangka kelompok kriminal bersenjata atau KKB dalam kasus pembunuhan warga, kita bergabung melalui sambungan daring dengan Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Polisi Doni Charles. Kabupaten Yahukimo pada 30 April 2023. Untuk membahas lebih lanjut mengenai penanganan hukum tersangka kelompok kriminal bersenjata atau KKB dalam kasus pembunuhan warga, kita bergabung melalui sambungan daring dengan Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Polisi Doni Charles Go. Selamat petang, Pak Kombes Pol Doni. Ya, selamat petang, selamat malam di Timika, Mas Ogi. Oke, selamat malam waktu Papua. Pak Doni, Polri sudah menetapkan 3 anggota KKB sebagai tersangka kasus pembunuhan 2 warga di distrik DKI. Apa peran dari ketiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini dalam kasus ini, Pak? Ya, jadi sebelumnya kami jelaskan peran. Ya. Pada tanggal 4 Mei yang lalu, kami mengamankan 9 orang. Nah, dari pengembangan setelah kami lakukan pemeriksaan, ternyata dari 9 itu ada 3 orang yang terlibat langsung di dalam proses pembunuhan 2 warga kita yang ada di Yahukimo. Nah, kita mendalami lagi, memang yang melakukan pembunuhan itu ada 5 orang. Nah, kemudian 3 orang yang kita amankan yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka, mereka ini memang langsung melakukan pembunuhan terhadap 2 warga kita yang tinggal di Yahukimo. Jadi mereka ada pelaksana di lapangan, di mana para pelaku ini mengakui bahwa mereka melakukan itu karena tuntutan untuk menunjukkan eksistensi bahwa kelompok KKB di Yahukimo eksis dan ada dengan melakukan tindakan-tindakan atau gangguan-gangguan Kamtimas yang sangat meresahkan dengan sasaran tidak hanya masyarakat juga aparat. Demikian, Mas. Pak Doni, tadi disebutkan ada 9 orang yang diamankan yang kemudian dikerucutkan menjadi 3 tersangka. Nah, 3 atau mungkin 7 orang lainnya yang kemudian juga sudah diamankan, apakah juga ada indikasi memiliki peran dalam kasus pembunuhan tidak hanya saat ini tapi juga kasus sebelumnya yang terjadi di Papua terkait dengan KKB, Pak? Ya, kita sudah lakukan pemeriksaan secara maraton. Jadi dari 9 itu yang memenuhi unsur, kemudian keterangannya saling menguatkan ada 3 orang. Kemudian 6 itu tidak memenuhi unsur sehingga kita kembalikan ke masyarakat. Demikian, Mas. Oke, artinya 6 orang yang dikembalikan itu tidak ada indikasi mereka terlibat secara langsung atau tidak dengan KKB, Pak Doni? Iya, tidak ada keterlibatannya karena memang waktu kita 1x24 jam untuk menentukan status mereka dan hasil pemeriksaan hanya 3 orang itulah yang bisa kita proses karena berdasarkan ketentuan aturan hukum yang berlaku kita harus tegakkan itu. Demikian. Baik. Sebelum penetapan 3 tersangka, kalau tidak salah ada 22 orang yang sebelumnya sudah diamankan karena diduga merupakan simpatisan dari KKB. Kalau tidak salah, Pak Doni, bagaimana kemudian status hukum dari ke-22 orang tersebut? Apakah jika memang tidak ada indikasi keterlibatan dengan KKB, bagaimana kemudian monitoring mereka yang kembali ke masyarakat saat ini? Iya, untuk penangkapan yang 22 orang, itu dilakukan di tempat dan waktu yang terpisah dengan yang 9 orang pertama. Kalau yang 9 orang itu dilakukan pada tanggal 4 Mei yang lalu, sedangkan yang 22 itu dilakukan kemarin tanggal 16 Mei. Kenapa kami lakukan itu? Karena memang berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyebutkan bahwa memang ada gerak-gerik yang mencurigakan di beberapa lokasi. Jadi ada 3 lokasi kita mengamankan 22 orang itu. Namun setelah kita periksa, ada kurang lebih 6 orang yang kami duga awalnya terkait
terkait dengan permasalahan-permasalahan kriminal yang sudah terjadi beberapa waktu yang lalu. Namun setelah kita cek secara mendalam, ternyata dari 22 orang itu hanya satu yang bisa kita proses, kita naikkan statusnya ke menjadi tersangka. Kasusnya sendiri kita tingkatkan di dalam proses penyidikan, karena kami duga yang bersangkutan kuat sekali berperan dalam proses atau dalam tindak pidana penembakan terhadap anggota Polri yang terjadi pada tanggal 30 November tahun 2022 yang lalu. Dan saat ini yang bersangkutan sudah kita tahan, kemudian 21 orang yang lainnya kita kembalikan ke masyarakat. Untuk diketahui memang di Yahukimo ada beberapa kasus tindak pidana gangguan Kamtibmas yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata ini. Jadi tidak hanya kasus pembunuhan yang kemarin, ada juga pembakaran sekolah, ada juga penganiayaan, ada juga penembakan pesawat udara. Dan semua itu tercatat, terfiling dengan baik. Dan ini menjadi dasar kami untuk melakukan pengungkapan selanjutnya. Baik, Pak Doni, sudah adakah komunikasi dengan simpatisan KKB yang saat ini sudah ditangkap? Tujuan mereka melakukan pembunuhan dan beberapa kejahatan lainnya, apakah hanya untuk menunjukkan eksistensi saja atau ada tujuan lebih besar dari aksi tersebut? Karena kita tahu bahwa KKB juga beberapa kasus lain juga menyasar aparat penegak hukum, Pak Doni. Ya, jadi hasil pemeriksaan awal kita semuanya menyebutkan itu, yaitu bahwa mereka dituntut harus melakukan aksi di masing-masing kota. Karena kita tahu macam sekarang Satgas Operasi Damai Kartens ini wilayah operasinya meliputi beberapa wilayah yang ada baik itu di Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Memang tidak semua wilayah yang kita anggap sudah cukup aman tidak merupakan daerah operasi gitu. Jadi memang di daerah-daerah operasi ini dengan berbagai latar belakang menjadi sasaran kami untuk melakukan upaya-upaya penegakan hukum. Dan di beberapa wilayah ini mereka melakukan aksinya untuk menunjukkan bahwa mereka masih eksis di sana. Demikian, sejauh itu yang kita periksa dan hasilnya seperti itu. Baik, kalau kita bicara jumlah mereka, apakah saat ini diestimasi jumlah mereka masih cukup besar untuk simpatisan ataupun anggota yang aktif dalam organisasi KKB ini, Pak? Iya, kalau di data kami ada sekitar 500 atau 600 orang. Dari sekian banyak itu kami sudah mengelompokkan. Artinya ada 106 orang yang sudah masuk di dalam daftar pencarian orang. Kemudian data-data yang lain memang sudah terdata bahwa mereka itu bagian dari KKB, cuma memang kita masih perlu mencari bukti-bukti atau keterangan-keterangan lain untuk mendukung yang bersangkutan ini terlibat dalam perkara apa. Karena kita tahu sepanjang dari tahun 2017 sampai sekarang, itu ada 81 laporan polisi yang belum terungkap. Artinya masih ada tersangka yang harus kita proses. Itu belum ditambah laporan-laporan polisi baru yang terjadi di tahun 2023. Nah, sedangkan Satgas Damai Kartens sendiri bekerja sama dengan TNI, kemudian anggota Polri organik, di tahun ini sampai bulan Mei kemarin, kita sudah menetapkan 35 orang sebagai tersangka dari sekian ratus yang sempat amankan. Demikian. Pak Doni, kita tahu bahwa KKB ini tidak hanya menyasar warga pendatang, tapi juga warga lokal atau warga asli Papua. Adakah imbauan bagi masyarakat saat ini, baik yang pendatang ataupun warga asli Papua, agar terhindar dari kejahatan atau kekerasan yang dilakukan oleh KKB? Ya, kita berharap kerjasama dari masyarakat, karena kita tahu aparat kami, aparat gabungan TNI dan Polri, jumlahnya sangat terbatas, sedangkan wilayah yang kita awasi begitu luas, sehingga mau tidak mau kita meminta bantuan dari masyarakat juga untuk berpartisipasi aktif, menginformasikan kepada kami apabila ada di sekelilingnya orang-orang yang dicurigai dengan ciri-ciri khusus, karena memang daftar pencarian orang ini sudah kita sebarkan juga ke masyarakat. Kami berharap masyarakat mengenal dan melaporkan kepada kami untuk
kami lakukan upaya-upaya penegakan hukum terhadap yang bersangkutan. Demikian. Pak Doni, terakhir Pak, singkat saja, apa kendala yang dihadapi saat ini dalam penumpasan kelompok ini? Kenapa mereka masih saja bisa melakukan kejahatan secara bebas di berbagai daerah di Papua? Ya, ini sebagai contoh saja, kita tahu bahwa salah satu daerah operasi kami itu di Kabupaten Duga. Kabupaten Duga itu begitu luas. Kalau kita perbandingkan tuh hampir sama dengan Provinsi Banten di Jawa, kalau lihat di luasnya. Namun sayangnya di sana misalnya hanya ada satu kantor polisi, Polres, tanpa ada polsek. Padahal di sana ada 32 kecamatan di sana. Dari situ saja sudah memberikan gambaran betapa sulitnya. Belum lagi ketinggian wilayah mulai dari 200 di atas permukaan laut sampai 4.500 mdpl. Baik. Kondisi yang dingin. Demikian. Baik. Kita berharap bahwa penumpasan kekerasan yang dilakukan oleh KKB akan terus berlanjut dan didukung oleh seluruh masyarakat Papua. Sukses selalu Pak Kombes Pol Doni Charles Goh, Kasatgas Humas Ops Damai Kartens. Terima kasih sudah berbincang bersama kami di Klik Indonesia Petang. Selamat malam waktu Papua. Ya, selamat malam, Mas.